Siapkan Tuhan. Kami tahu bahwa gereja ini sedang dipersiapkan tuayan besar akhir zaman. Di dalam Tuhan Yesus, kami siap untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami sambut hari ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai hamba yang terbatas untuk menyatakan apa yang tidak terbatas dari Tuhan. Biar jadi pesan bagi setiap kami. Tidak ada hati yang menolak kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang merasa paling benar. Sebab kami diukur dari kebenaran firman Tuhan. Kami diperbaiki, kami diajar, kami dinyatakan kesalahan. Dan kami dididik dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat waktu ini. Kami siap untuk kebenaran-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Yesus dahsyat. Oke, puji Tuhan, saya ada lagi di tempat ini, di rumah sendiri, dan saya baru tiba tadi pagi. Jadi ceritanya sebenarnya tidak ada agenda ke Somlaki. Saya kemarin di Ambon, saya dijadwalkan untuk melayani di salah satu gereja dari tanggal 8 kemarin di KKR Anak di GBI-nya Pak Fonce. Lalu akhirnya mereka atur untuk saya ke Ambon tanggal 8 dan saya bilang, Tuhan, sampai di Ambon ini. Sampai di Ambon. Masa beta sih bisa sampai Somlaki. Akhirnya puji Tuhan, anak muda di sini mereka mungkin dengar Tuhan. Dan puji Tuhan kami atur perjalanan sampai saya bisa ada di sini. Saudara, pindah kota itu tidak mudah. Saya harus bersaksi ini karena saya sendiri di sana. Tidak ada Manix, tidak ada Daniel, tidak ada Wanli. Bahkan saya sendiri harus mengurus semua hal gitu di kota besar yang tidak kecil. Tapi saya lihat Tuhan tolong saya. Sampai hari ini saya belum pernah barang saya sendiri yang besar berat-berat itu. Saya bilang, Tuhan, ini barang dong kirim dari Somlaki dong. Saya pikiran siapa yang angka gitu, karena berat kan. Setiap kali jemput di kapal, 2 kali penjemputan, itu Tuhan siapkan orang. Termasuk ada satu anak muda dari Daud, anak muda yang pernah kami layani. Dia dan istrinya ada di sana, dan hari ini mereka ada di rumah Batu untuk mempersiapkan kedatangan Permaisuri dan Pangeran Putri yang akan segera ke Makassar. Dan nanti rencana tanggal 14 saya akan memboyong keluarga saya untuk ada di berangkat dari kota ini. Tapi tenang, karena Bapak Ibu, istri saya masih ada di sini, dia masih balik. Itu dia masih cinta WBI katanya. Istri saya masih ada, berarti nanti balik lagi. Haleluya. Nanti sampai mungkin bulan April atau Mei baru dia ke sana lagi. Karena nanti akan melanjutkan studi, kami mohon bantuan doa dari jemaat. Istri saya akhirnya akan melanjutkan studinya. Ya, untuk ambil spesialisnya, dan saya percaya bahwa cara Tuhan menolong. Saudara, yang sedikit pada orang benar itu jauh lebih baik daripada yang banyak pada orang fasik. Saya lihat pertolongan Tuhan. Saya lihat itu. Haleluya. Kita lihat Roma 1 ayat 3 sampai 5 lalu ayat 13. Tema hari gereja sama Bu Ana ini. Gereja yang berjalan dalam pengurapan kerasulan. Gereja kerasulan, Roma 1 ayat 3 sampai 5. Kita baca sama-sama lalu ayat 13. Roma 1 ayat 3 sampai 5. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Kita baca sama-sama 1, 2, 3.
tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Lalu ayat ke-13, saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Nah, di situ ketika kita lihat ada satu bagian yang menarik di ayat yang kelima, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun segala bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada Tuhan, kepada namanya. Nah, banyak kali kita lupa bahwa setiap jabatan dan kasih karunia yang kita terima tujuannya itu supaya orang lain percaya dan taat sama Tuhan. Bukan supaya kelihatan gagah, bukan supaya kelihatan bergengsi, bukan supaya kelihatan ukurannya diukur dengan ukuran manusia gitu. Kadang-kadang ukuran-ukuran ini yang bisa dipakai bahkan di gereja-gereja besar gitu. Setiap kepercayaan Tuhan atas kita itu sebenarnya tujuannya cuma satu, supaya orang percaya sama Tuhan. Setiap jabatan yang ada di gereja ini cuma satu, supaya orang percaya sama Tuhan. Jadi jangan bergagah-gagahan dengan itu. Saudara, saya ketika sampai di Makassar, saya harus belajar mendengar Tuhan. Saya harus bergereja di mana? Karena kalau mau pilih gereja, ada banyak gereja. Itu bahkan kemarin terakhir ada teman pendeta saya, dia dulu anak youth di Ambon, dia sekarang ada di Rock Makassar. Lalu dia kontak bilang, "Bu, nanti gabung di sini saja. Nyaman, gereja di hotel." Gitu, bahkan dia bilang nanti kita antar jemput tiap hari. Tapi saudara, ketika kita mengerti bahwa sebenarnya jabatan dan kasih karunia ini untuk tujuan Tuhan, orang percaya kepada Tuhan, berarti kita harus temukan panggilan kita apa. Orang berdampak itu dimulai dari dia mengerti dia dipanggil untuk apa. Kalau dia tidak mengerti panggilannya, agak susah untuk berdampak. Saudara, ketika kita ada di Somlaki, kita ditaruh di sini, kita tahu kenapa Tuhan taruh kita di sini, supaya kita menjadi dampak dari panggilan itu. Tuhan memperlengkapi kita, meneguhkan kita berdasarkan setiap panggilan kita. Saya hari ini Somlaki dan Tanimbar itu bukan tempat yang harus saya lupakan, karena saya akan terus ada di sini. Saya percaya bahwa menjadi orang yang cinta satu negeri itu tidak bisa diganti dengan pindah kota. Ketika saya pindah sampai sana, saya pikir bahwa saya akan berganti kota, berganti seragam, tapi tetap yang ditelepon Somlaki juga, yang diatur Somlaki juga, yang dipikirkan Somlaki juga. Panggilan itu, jadi dari mulai kita dipanggil, kita mengerti panggilan, baru kita berdampak atas setiap panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita diperlengkapi untuk menjadi dampak di luar sana. Amin. Makanya ketika kita dipercayakan satu jabatan rasul dan menerima kasih karunia, jangan salah respon. Jangan bangun tahta lain selain tahta Tuhan. Jangan bangun kebenaran lain selain kebenaran Kristus, supaya yang bercahaya cuma Kristus, yang lain redup saja. Saya melihat kekristenan yang dewasa adalah kekristenan yang semakin bertumbuh sesuai dengan gambar Kristus. Tapi banyak kali kekristenan yang dewasa, kekristenan hari-hari ini adalah kekristenan yang tidak dewasa. Kebanyakan kita
mengejar gambar yang bukan Kristus. Kita mengejar mimpi kita di dalam Kristus. Kita mengejar kekayaan kita dalam Kristus. Kita mengejar berkat dalam Kristus. Kita mengejar semua yang kita mau. Pengakuan orang juga jadi pengejaran. Terbiasa melayani di mimbar, dan ketika Tuhan pindahkan dan tidak punya mimbar, harusnya kita tetap hidup dalam panggilan Kristus. Satu kali karena waktu mertua saya, kemarin saya tiba lebih awal dan saya harus menemani mertua saya untuk pergi check up untuk cuci darah. Dan saya masih berkendaraan karena mobil dari rumah dari Toraja turun dan saya masih dengan mereka. Tiba-tiba mereka harus kembali. Saudara, ketika itu saya pergi kantor, itu rumah jauh. Kayak dari mana begitu, dari Lorulun lebih ke sana lagi. Kantor saya ada di pelabuhan begitu. Jauh. Lalu saya bilang istri saya mau pergi sudah ini, mau pergi kantor. Kok pergi naik apa gitu? Karena saya juga tidak sejak jatuh yang kemarin saya tidak naik motor lagi. Bahkan di kota besar saya sudah tidak lagi, dan saya lebih aman. Saya mendisiplinkan tubuh saya supaya saya bisa pergi kemana-mana lebih jauh. Dan saudara, saya naik angkot dari Lorulun sampai di sana. Sepanjang di angkot itu saya ada orang naik. Saya bilang abis nyanyi, saya share dengan bapak itu cerita. Lalu Tuhan kita naik, langsung saya ada orang naik. Lalu saya bilang, jangan sampai malaikat bono di belakang. Tapi di saat itu saya mengerti satu kebenaran bahwa terkadang dunia membuat kita terpisah dari, atau sistem dunia memisahkan kita dari keramaian. Contoh, punya mobil pribadi itu jauh lebih baik daripada angkutan umum. Iya tuh. Bahkan naik, sekarang gini, kalau tersedia angkot dan ojek, ketemu pilih naik mana? Ada yang ojek lebih cepat, saya mampir-mampir, langsung saja. Sekarang ukuran dunia, kekayaan dunia, daripada naik pesawat komersil, mending pesawat pribadi. Akhirnya orang-orang kaya mulai punya pesawat pribadi. Semua ukuran mulai dari common atau umum kepada pribadi. Begitu. Ya, bahkan ada bioskop yang sekarang, kemarin saya coba satu kali. Itu bioskop kan biasa rame, tapi ada sekarang bioskop premier yang duduknya cuma 8 orang, bisa tidur lagi di situ. Itu rasa setengah mati. Baru ini kesempatan tidur kan nonton. Lalu mau tidur, ketemu bayar for nonton. Gitu. Nah, keadaan pribadi ini menjadi lebih menarik daripada rame-rame. Dan ketika saya ada di angkot, saya mengerti bahwa terang itu bersinar bukan di dalam semua kapasitas pribadi, tapi di dalam umum rame, di dalam keramaian, ketemu dengan banyak orang, itu membuat kita dilihat terang kita. Amin. Tapi banyak orang lebih suka eksklusif, terpisah, dan bahkan banyak gereja hari ini terpisah, eksklusif, tidak mau rame-rame, tidak mau. Kalau bisa jangan gabung deh, udah sendiri saja. Kalau event kota misalnya, jangan ketemu lagi, itu sendiri saja. Saudara, padahal kita dipanggil untuk eklesia, keluar dan menjadi berkat di luar sana. Hanya saya cerita dengan Bapak Udin ini karena di sana semua Islam. Saudara, orang masuk kantor itu assalam dulu. Semua masuk kantor, setiap orang. Jadi kalau kami kantor ada 60 orang, 60 masuk tuh assalamualaikum. Lalu di dalam kantor cuma 6 orang saja yang non muslim. Saudara, di saat itu saya bilang, Tuhan, saya akan jauh dari dong. Saya akan bergaul dendong, pi makan dendong, berjalan dendong, semua dendong. Karena saya mau mereka harus lihat terang Tuhan dalam saya. Lalu tiba-tiba ada teman dari NTT, dia tatoan, dia pindah, dia gondrong, tidak ada yang mau bergaul, dan dia bilang, bro, mari sini kita duduk makan. Saudara, ketika kita belum bicara pun, terang itu pasti bersinar begitu. Jangan terpisah.
Kalau kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, kita terpisah dari gaya hidup dunia, tapi bukan berarti kita tidak lagi di dalam dunia. Amin. Orang dipanggil jadi rasul dalam panggilan kerasulan supaya tujuannya orang percaya dan orang lain kenal nama Yesus. Bukan supaya kita jadi gagah dalam kerasulan kita, bukan supaya kita jadi gagah dalam jabatan pelayanan apapun. Kita dipanggil untuk orang lain kenal Yesus. Saudara semakin naik tinggi, artinya saudara semakin harus lebih luas menjangkau. Presiden dengan ketua RT itu jangkauan kecil, berapa blok, 5 cm dari rumah. Iyo 1, 2 dikenal. Tapi kalau saudara bapak ibu naik lebih tinggi jadi bupati, berarti berapa kecamatan. Setelah itu naik jadi gubernur, berarti berapa kabupaten. Lalu setelah itu naik jadi presiden, berapa provinsi. Saudara mau lebih naik dalam Tuhan? Amin. Yang tidak mau naik, mari angkat tangan, kita berdoa persembahan pula. Semua mau naik? Nah kalau mau naik, berarti jangkauan tambah luas, bukan tambah sempit. Bukan tambah hidup bagi diri sendiri. Tidak begitu. Kita ada untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Lebih lagi, lebih banyak orang melihat terang lewat saudara, lewat saya, lewat kita. Panggilan kerasulan ini bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk gaya, tapi untuk nama Tuhan dikenal sampai di ujung bumi. Saudara hamba-hamba Tuhan, saudara pelayan-pelayan Tuhan di sini, ada masih banyak PR kita untuk generasi. Makanya saya lihat kemarin KPA sudah atur Natalnya tahun ini, Natal di luar-luar, di kampus, di mana lagi? SMK, di mana-mana, WBI di Lermatang kemarin. Karena saudara, Natal bukan tentang kita saja, tapi tentang mereka di luar sana yang butuh Yesus. Saudara-saudara, ayat 13, aku mau supaya kamu mengetahui. Lalu selanjutnya di situ, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah. Buah apa yang hari ini kita punya dalam pelayanan kerasulan? Berapa banyak yang bergerak untuk nama Tuhan di tempat ini? Berapa banyak yang bergerak untuk kepentingan sorga di tempat ini? Berapa banyak yang masih pikir-pikir untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Berapa banyak? Saudara, kalau hari ini kita mulut belum bisa tabuka untuk bicara kebenaran buat orang lain, kasih dong mulut tabuka dengan kasih makan dong dulu. Lama-lama dong mulai dekat, lama-lama dong mulai datang. Saudara kalau mau pancing ikan, biasa langsung lempar tasi kosong, lempar tanpa umpan, ada dapat ikan. Itu ikan bunuh diri. Tidak ada. Orang kalau mau kita penjala manusia, berarti ukuran triknya penjala. Lempar, boros, kasih makan, kasih dampingi, dekati, supaya orang lihat Kristus lewat kita. Makanya pelayanan Tuhan itu sampai 5.000 orang kasih makan. Itu kalau WBI jadi panitia, WBI bilang tolong ganti Onto jadi ketua panitia. Yesus Tuhan model begini, kepala sakit. Bayangkan tanpa ada persiapan, tolong kasih makan 5.000 orang. Ibu Maria masih bilang, Onto berdoa puasa kesek 5.000 orang. Kita kasih makan 1.000 orang, ketong kali kurang tambah bagi. Jangan kita cari yang lebih sunyi sedikit. Saudara, di tangan kita ada benih yang harus dilepaskan. Jangan mental miskin, saudara. Saya hidup dan teman-teman Bapak Ibu hidup itu karena kemurahan Tuhan. Gereja ini ada karena kemurahan Tuhan. Kita lihat cara Tuhan menolong. Kalau bukan Tuhan kita tidak ada.
Kita punya Bapa yang menyediakan segala sesuatu. Hari ini kita belum lihat, kayaknya gereja belum progres. Kali ini, saudara, percaya Tuhan punya proyek. Itu. Ketua seksi dana pindah belum pindah alam. Saudara, kenapa kita meragukan Tuhan kita? Jangan turunkan standar kita dari tetap percaya sama Tuhan. Lakukan bagian kita. Tuhan buka tingkap sorga. Tuhan buka setiap penyediaan. Rasul, dia bergerak dalam pengurapan kerasulan. Dia tidak akan pernah diam sampai orang percaya Yesus. Dia tidak akan pernah diam sampai orang terima Yesus. Dia tidak akan tidur sampai orang kenal Yesus. Dia tidak akan tenang sampai orang terima Yesus dan mengenal Yesus. Itu rasul. Gereja kerasulan hari-hari ini ada di tempat ini. Seberapa banyak kita yang percaya bahwa kita dipanggil untuk membawa jiwa bagi Tuhan di sini? Angkat tangan. Terus turun. Sudah berapa banyak orang yang kita bawa? Sudah berapa banyak orang yang kita dengarkan Yesus bagi dia? Sudah berapa banyak orang yang kita bagi hidup? Saudara, jangan tahan. Firman Tuhan dalam Yesaya, dia bilang, jangan menghemat. Panjangkan tali-talinya, lebarkan, buang jauh. Waktu murid-murid cari ikan, saya Tuhan bilang, bertolak lebih dalam, masuk lebih dalam. Ini dia, kita sudah datang 2 kali, ini saya mau datang, masuk lebih dalam. Tenggelam dengan dia di dalam, tarik masuk. Karena firman Tuhan, rampas mereka dari api dan 17 kasihan. Jangan eksklusif, saudara, karena gereja tidak dibangun untuk eksklusif. Gereja tidak dibangun untuk menjadi kelihatan wah dan gagah. Gereja dibangun untuk melayani, untuk pergi menjangkau jiwa-jiwa. 1 Korintus 9 ayat 9. Kita lihat, sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirit. Lembu kayak yang Allah perhatikan. Lanjut. Atau kitakah yang dimaksudkan? Ya, untuk kitalah hal itu ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Saudara, kalau orang lagi melakukan kehendak Tuhan untuk jiwa-jiwa, jangan tahan dong, lepas pergi. Anak-anak muda di sini kalau lagi menyala-nyala, jangan padamkan. Beta sing suka lihat dong, sing suka lihat bola balik muka lihat tanpa lain. Saudara, ini bukan penilaian manusia. Semua orang bertanggung jawab pada saat Yesus datang. Tahu kenapa kita pikir orang lebih dari Tuhan? Hamba Tuhan itu mendengarkan Tuhan lebih dari manusia. Gereja ini terbiasa dengar Tuhan. Gereja ini terbiasa tangkap visi. Saya kenal Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Mereka orang sederhana. Mereka terbiasa dengar-dengaran Tuhan. Mereka terbiasa dengar Tuhan. Lalu kenapa kita bisa datang dengan kepintaran kita untuk membawa satu ide lain? Saudara, bertobat. Ya, saya pembicara tamu jadi tidak apa-apa. Habis ini berangkatlah ya. Jangan pernah lebih pintar dari dengar. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirit. Jangan tahan akang, jangan coba tutup akang, jangan coba sing bisa. Sebab ini waktu penuaian. Tabrak terus sampai Tuhan datang, maju terus sampai Tuhan datang, menyala terus sampai Tuhan datang, terus setia sampai Tuhan datang, terus setia sampai Tuhan datang. Tapi kita lihat orang itu yang setia, nggak apa-apa. Karena setiap orang punya respon pasti akan berbeda di musim yang sama. Saudara, bukankah di akhir tahun kemarin
Kita dengar bahwa di tahun ini akan terjadi kegelapan luar biasa. Iya kan? 2023 akan terjadi. Ini tahun gelap gulita. Hari ini kita semua tutup tahun ini akan penggalap di mana? Akan punya ketakutan di mana yang perlu kita takutkan? Tidak ada. Lalu apa yang menjadi hal yang membuat kita berhenti percaya sama Tuhan? Semua yang sudah ada di gereja ini, semua yang sudah dibangun di tempat ini dari Bapak Ibu Gembala bersama Tuhan, itu akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Saudara, orang boleh datang dan pergi, tapi Yesus tetap ada di sini. Pelayanan ini akan tetap berbuah sampai Tuhan datang. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengiring. Jangan terganggu dengan orang yang lagi setia, saudara. Jangan terganggu dengan orang yang lagi berapi-api. Mari bangkit sama-sama. Mari menyala sama-sama. Jangan jadi penonton di tempat ini. Kita semua dipanggil untuk berjalan dalam urapan kerasulan sampai semua orang bertobat dan menjadi orang benar. Kita lihat tentang rasul. Satu saja. Saya tidak panjang tentang rasul. Kita lihat di 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Lanjut. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena apa? Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Saudara, dari bahasa tadi, dari ayat 9 sampai 13, yang kita temukan satu bagian tentang rasul. Rasul itu terbiasa mengosongkan dirinya. Rasul itu terbiasa mengosongkan diri dan mulai melihat orang lain itu penting untuk dilayani dalam Injil. Rasul itu mulai, jadi dia tidak datang dengan Alphardnya di tempat yang tidak dikenal, Alphard atau mobil mewah itu misalnya. Ya, karena banyak hamba Tuhan di kota, bahkan di gereja besar pun, untuk pelayanan ke beberapa daerah yang kumuh misalnya, itu tidak bisa, dia tidak mau pergi. Ada yang lain gitu. Misalnya, saya nggak bilang, saya nggak tahu, tapi kebanyakan kita membatasi bagaimana kita melayani, bagaimana kita mengosongkan diri kita. Saya belajar dari seorang hamba Tuhan di tempat ini, Bapak Pendeta Yeremia, ketika kita Natal waktu itu, ulang tahun ya, ulang tahun gereja. Sudah tengah malam, saudara. Jam itu habis makan sih jam 11, jam 10. Tapi ada orang dari ler matang ding lat dalam ya, mesti pulang. Dan akhirnya beliau harus antar malam-malam. Semua masih di sini untuk sepi. Antar malam-malam ke sana. Lalu bawa mereka pulang bersama istri ya. Bu Maria juga bapak saja, lalu balik jam 12 hanya untuk antar orang pulang sampai Lerman. Ini bukan Grab atau Maxim, lalu sesuai titik, penjemputan sesuai titik. Tidak, saudara.
mengosongkan diri. Tidak ada yang dipertahankan karena jiwa-jiwa. Tidak ada yang diukur. Tidak ada yang menjadi titik alasan kita. Kalau yang datang itu mungkin anak muda, dia belum pakai deodoran. Lalu mungkin 2 hari dia air mati. Lalu datang minta doa sama Ima, kemana Ima ya, rambut yang cuci mungkin 2 hari. Datang, kakak tolong bantu doakan. Ima bilang, saya berdiri di ujung sana, kakak di ujung sini. Nanti Roh Kudus sampai di Ose. Model begini tidak mengosongkan diri. Saudara, penginjil-penginjil di Papua itu sampai mereka harus makan ulat sagu untuk bisa dapat hati mereka yang ada di Papua. Saudara sudah pernah makan ulat sagu? Bapak Gembala sudah. Jadi yang mau pergi Papua siap. Saya pernah cerita di NDT, mau pergi menangkan satu desa yang belum Kristen, belum kenal Yesus. Kami tidur di atas kandang babi. Masuk malam saya dengan babi. Pas pagi babi, siapa pun babi, kamu tidur di atas kandang babi. Lalu pas siang dong bikin kue enak, kue warna coklat. Saya bilang makan, tambah, semua tambah. Pas pergi ke dapur, mama dong ada olah kue tarigu, lalu mama dong kunyah kelapa, ada pinang di dalam, lalu namanya santan kunyah. Saya bicara betul. Saudara dong campurakan dengan santan kunyah, baru dong goreng. Saya dan tim kami makan tahun itu, dan mereka mengalami, mereka terima Yesus. Coba saudara, kamu badaki sekali dong saya terima Yesus. Ya, saudara, ketika kita mau pergi jadi rasul di satu tempat, kosongkan diri. Di sini saya kayak Arka, saya bawa Arka ke Nyafar Buarian, tidur di para ikan itu. Arka bilang, bapak sih ada stream bed. Saya ada ke Arka, pulang naik kapal di rumah. Di sini tempat untuk melayani Tuhan, tidur. Dia mengeluh sepanjang malam, bapak Arka pinggang sakit. Aduh, anak ini. Saudara, tidak ada standar yang harus kita pegang selain kebenaran. Pada saat kita melayani jiwa-jiwa dalam pengurapan kerasulan, ya, bukan pikul bantal, pikul semua kebutuhan dari rumah lah datang penginjilan. Dimanapun kita ditempatkan, di situ kita akan melayani Tuhan. Amin. Makan apapun di situ kita akan makan. Di antara orang lemah kita kelihatan seperti orang lemah. Di antara orang tidak berdaya kita kelihatan orang tidak berdaya. Jangan kita tahu kita melayani orang yang lulus SD misalnya. Kita datang dengan bahasa yang, tapi menurut saya secara komprehensif habis nyanyi. Dan secara terukur kinerja habis selesai, orang pulang saya tidak apa-apa. Saudara, pelayanan penginjilan ukur ketemu Medan juga. Amin. Jangan datang. Atau misalnya melayani di Nyafar, menurut kamus Yunani selesai dong, selesai sudah. Kita harus mengosongkan diri kita sesuai dengan orang-orang yang kita layani, supaya mereka kenal nama Yesus. Rasul terbiasa mengosongkan diri. Yesus pun pernah mengosongkan diri, turun dari sorga. Dia jadi manusia, dia pun sorga mulia. Satu kali kami doa dengan WBI, lalu tiba-tiba Tuhan desak saya untuk pergi gabung dengan ibu-ibu yang ada di sini makan di warung makan. Lalu makan, ketemulah salah seorang pengusaha di situ. Lalu diajak ke gereja ibu pengusaha ini, bilang, beta sempi gereja, beta uang pi gereja. Jadi kalau dia menghimpun uang beda sendiri apa? Dia mengakui bahwa kekayaannya sendiri. Beta yang bangun gereja, beta uang
beta tahu semua. Saudara, Tuhan pun jalan dari Mas. Ketong pakai aspal di sini, ketong bangga. Itu aspal. Orang di Bugis itu pakai masuk tagal, luar biasa saudara saya lihat. Begini 2, 3, 4, 5 lah. Surga itu aspal. Tidak ada kebanggaan di dalam kekayaan dunia. Jadi jangan bangga. Melayani Tuhan, mengasihi Tuhan bukan karena kita mau dapat apa-apa dari Tuhan. Mengasihi Tuhan saja, melayani Tuhan saja, cinta Tuhan saja. Jadi orang yang melayani dalam pengurapan kerasulan, dia terbiasa mengosongkan dirinya dan dia membawa kebenaran bagi orang lain. Tidak ada batasan, tidak ada yang belagu-belagu. Semua sama. Bapak Gembala pergi dengan kami ke Buariat. Bapak Gembala di bak abu naik tutup. Foto pun jaket putih. Ibu Gembala dan saya tas CC dulu di pinggir itu sesak. Gitu. Tidak ada kemuliaan tanpa bayar harga. Tidak ada jiwa-jiwa tanpa saudara bayar harga. Jangan duduk santai single. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa datang. Menangis ya, dipikir juga iya. KPA berdoa. Berapa minggu ini saya lihat KPA berdoa. Semua anak-anak muda KPA datang berdoa aja malas. Nanti mulai besok berdoa tiap hari deh. Karena tanpa itu kita tidak bisa lihat sesuatu. Tapi pergerakan dimulai dari doa. Bukan berarti doa meniadakan pergerakan. Pergi, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Itu amanat yang tidak pernah diganti. Satu kali saya dari Buariat kemarin, lalu saya ke Jakarta, saya diundang untuk ada dalam pelayanan di sana. Bulan kemarin. Lalu saya sampai di Jakarta, saya melayani di sana, dan waktu saya dijemput saudara saya gemetar, lutu-lutu gemetar. Saya bukan menceritakan tentang bagaimana saya menerima kemuliaan dunia, tapi saya sampai bilang, Tuhan, beta sih biasa gitu. Beta rasa ini terlalu lebih begitu, berlebihan gitu. Lalu tiba-tiba mobil satu mampir. Mobil itu bukan mobil yang dia tak buka sendiri. Dia tak buka. Lalu darah isi itu mobil bagaimana? Gitu, karena saya yang pernah naik. Saudara mungkin yang lain terbiasa naik. Lalu pas saya naik baru saya mengerti itu yang namanya Alphard. Saya dijemput pakai Alphard. Saudara, saya di mobil saya menggerutu sama Tuhan. Saya bilang buat Tuhan, beta sing nyaman. Maksudnya serasa yang biasa begitu. Lalu saya udik. Karena di mobil itu kan dia punya gambar mobil itu ada kelihatan dari atas, di samping, di mana. Lalu saya tanya sopirnya, itu dari atas tuh siapa foto akang? Siapa video lah ada pakai mobil jalan begini. Saudara, yang saya lagi bagi begini. Saudara setia dengan Tuhan di tempat ini. Sampai ke desa-desa, kota-kota tunggu saudara. Saya lihat itu. Bahkan ketika saya dibawa ke tempat tinggal yang mereka siapkan, saya sendiri. Tapi mereka siapkan tempat itu, ada ruang tamu, ada ruang makan. Sampai saya duduk di lantai, saya bilang, Tuhan kayak ini berlebihan. Saya biasa di bak-bak saja. Saudara, kesetiaan saudara dengan Tuhan itu tidak akan pernah dikali kosong. Tidak akan pernah Tuhan lupa. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Saya hanya berbilang buat Tuhan, kasih tanimbar lagi. Beta mau bikin lebih banyak. Tuhan kasih tempat-tempat sunyi lagi, beta mau bikin lebih banyak. Bukan karena saya lihat bagaimana itu saya terima, bukan. Tapi saya lihat Tuhan di sana.
Saudara jangan kurang setia di tempat ini. Beta cuma di kota kecil, di gereja kecil. Ada banyak orang sedang menunggu saudara dan kesaksian dari tempat ini. Ada banyak orang akan diberkati lewat pelayanan saudara di tempat ini. Hari ini kita melihat kita sepertinya, tapi Tuhan sedang mempersiapkan jalan bagi kita. Dan jalan itu akan segera kita lalui. Tidak lama lagi saya percaya itu pasti terbuka bagi bangsa-bangsa. Visi untuk gereja baru dibuka. Itu bukan orang biasa-biasa yang masuk. Ada banyak orang akan memenuhi tempat di atas. Amin. Saudara, mimpi gereja ini Bapak Gembala 3.000, 5.000 orang akan di sana. Mulai persiapkan firman Tuhan untuk 5.000 orang. Jangan kecilkan semuanya, perbesar kapasitas. Saudara kalau mau tarik ikan yang besar, umpan saya bisa kecil tuh Bapak Angki, mata kail saya bisa kecil, mesti besar. Orang akan lihat saudara dari Indonesia, akan lihat Tanimbar. Tuhan sedang nyatakan itu. Dari tempat ini kita punya anak muda 2 siap ke luar negeri. Sylvie akan berangkat ke Jerman dan tinggal di sana. Lalu Eci akan berangkat ke Australia dari tempat ini. Saudara pikir biasa? Tidak. Mereka menangis bodoh-bodoh di sini. Tuhan sedang persiapkan mereka di luar sana. Saudara, apa yang kita tabur hari ini dengar mungkin belum kelihatan, tapi akarnya lagi tumbuh dan pohon itu akan tambah besar. Jangan takut, jangan kecilkan Tuhanmu. Dia besar. Dia besar. Tuhan terlalu luar biasa. Istri saya kemarin saya telepon dengan istri saya, lalu saya bilang, sayang, bagus kalau beta ada di situ karena dia saya tahu saya datang. Sampai tadi waktu saya datang baru dia tahu saya datang gitu. Lalu bagus kalau ketong ada sama-sama, lalu dia bilang iyo lah ketong pergi Pulau Banda sama-sama. Berjalan ya anak-anak karena kami pergi dengan pesawat Pangorangmo. Ya, lalu dia bilang begitu. Tapi saya mungkin papa bisa datang. Saya mungkin. Saya bilang kalau kantor ini satuan terobos batas-batas, apalagi kantor di sana tak bongkar gitu. Saya ajukan cuti, saya dikasih ACC dan akhirnya saya datang. Semua sampai sini Tuhan yang sediakan. Tuhan yang buat. Saudara setia sama Tuhan. Apa yang saudara butuhkan, Tuhan kasih lebih. Tanpa kita minta pun Tuhan tahu. Amin. Seberapa banyak yang mau setia untuk tetap melakukan panggilan kerasulan sampai setiap orang menerima Yesus di kota ini, di negeri ini. Jangan kendor. Firman Tuhan bilang jangan kendorkan. Jangan rohmu tidak menyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Kerajinan kita jangan kendor. Tambah rajin, tambah giat. Kalau teman-teman sibuk di kantor, berdoa supaya Tuhan semua kesibukan ini selesai pada saat mau jam doa. Matahari, saya pernah bilang, matahari sih Joshua tahan. Saya waktu berangkat kemarin, karena saya harus berangkat dan di saat jam kerja saya berangkat dan dari kantor bilang, tapi perhatikan kerjaan. Saya di bandara saya buka kerjaan, saya buka. Tiba-tiba ada WA masuk. Hari ini sistem down, maintenance, tidak bisa diakses. Saya langsung tutup dengan Tuhan, terima kasih. Beta yang repot dengan saudara, Tuhan bisa buat. Semua yang tidak bisa Tuhan bisa buat bisa. Lalu kenapa kita kecilkan, kita punya pengharapan. Tadi yang firman Tuhan di ayat 13, mengirik dalam pengharapan, membajak dalam pengharapan. Karena kita tahu hasil pasti kita terima. Ada tuayan yang pasti datang. Jangan melakukan tanpa pengharapan. Lakukan segala sesuatu dengan tetap berharap. Tuhan pasti buat lebih dari apa yang kita tahu.
Amin. Tahun ini gereja inilah tahun persiapan tuayan besar. Tahun depan tahun level up, naik kelas. Kita pasti lihat lebih banyak jiwa-jiwa datang untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Tim musik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya minta Ibu Pendeta Rahel sama-sama di atas. Kita akan menyembah Tuhan, saudara.